Telapak tangan sering berkeringat, gejala paru-paru basah. Mitos? Mitos lagi lor ya. Selamat datang di podcast Dinkes. Salam sehat sedulur Semarang semuanya. Apa kabar hari ini? Tetap sehat, semangat ya. Saya Ira, temannya Minkes, hadir memberikan informasi. Minkes punya program baru lor, namanya podcast Dinkes. Yeay, kasih suara dong ya. Dan di podcast kali ini kita akan mengulas isu-isu seputar kesehatan yang ramai dibicarakan masyarakat, tentunya dengan menghadirkan narasumber yang pasti luar biasa. Dan untuk edisi perdana kali ini saya punya tamu luar biasa ya. Di sebelah saya sudah ada Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam. Tepuk tangan dulu. Garing nggak sih? Halo, sehat dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Saya panggil Dokter Hakam ya dok ya? Iya. Biasanya biasa dipanggil Dokter Hakam ya. Dokter Hakam spesialis penyakit dalam ya dok ya? Iya. Beliau adalah kepala dinas ya. Kalau sedulur-sedulur semuanya rutin update di Instagramnya DKK pasti mengenal beliau dan sering melihat beliau ya, wirawiri gitu ya. Dan sekarang tamunya podcast langsung dengan Bapak di edisi pertama. Bapak, karena Bapak kan dokter spesialis penyakit dalam, jadi saya ada beberapa fakta atau mitos yang perlu Bapak jawab. Ya. Bapak biasanya nguji kelas lur, jadi sekarang diuji di sini. Bapak, ada 5 fakta atau mitos seputar kesehatan penyakit dalam. Nanti dari kelima bahasan ini yang kita akan ulas sampai acara podcast hari ini selesai gitu ya. Bapak siap ya? Siap. Fakta yang pertama Bapak, mandi malam hari jadi pemicu rematik, mitos atau fakta? Mitos. Catat jalur ya, mitos. Yang kedua, telapak tangan sering berkeringat, gejala paru-paru basah. Mitos lagi lor ya, Yang ketiga, usir masuk angin dengan gerakan. Mitos lagi lor, ini banyak mitos ya Pak ya. Ini gimana sih krunya ngasih contekan mitos semua dong. Ini yang keempat ya Pak ya. Yang keempat, konsumsi kacang-kacangan terlalu sering jadi pemicu usus buntu. Mitos lagi lor, Pak ini nggak ada yang fakta ya? Belum ketemu faktanya. Nanti kita akan ulas faktanya. Kemudian yang terakhir, orang dengan diabetes benarkah darahnya manis? Mitos juga. Tapi kalau orang dengan diabetes, orangnya manis nggak Pak? Kalau darahnya nggak manis? Mitos juga. Berarti belum tentu orangnya manis juga ya, Lor? Baiklah, jadi dari kelima pertanyaan saya, semuanya mitos. Kita ulas ya dokter ya. Yang pertama, mandi malam hari jadi pemicu rematik, kenapa? Mitos. Jadi faktanya apa dokter? Faktanya ya no problem kan. Kalau orang rematik itu biasanya yang paling sering kita ngomong rematik itu adalah bahasa medisnya adalah rheumatoid arthritis. Aduh, ini dicatat ini loh. Ya, RA, rheumatoid arthritis. Nah, RA ini biasanya ini adalah penyakit autoimun. Biasanya sering terjadi pada wanita usia muda. Muda juga dalam ya Pak ya? Iya. Jadi usianya antara belasan sampai hampir 40 tahun. Yang paling sering itu. Tapi usia lebih dari itu masih mungkin. Dan biasanya itu tidak ditimbulkan akibat mandi malam terlalu sering. Makanya saya tadi jawab, mandi malam menyebabkan rematik. Mitos jelas karena rematik atau rheumatoid arthritis itu termasuk penyakit autoimun. Ya. Dok, saya tanya lagi. Siap. Berarti kalau rematik ini selalu diderita oleh ibu-ibu atau usia lanjut itu juga mitos dok ya? Wanita usia muda. Wanita usia muda. Jadi usianya usia produktif biasanya. Kalau pengen tahu persis atau pengen tahu ciri-cirinya orang rematik itu biasanya gejalanya satu sisi. Jadi gejalanya itu bisa kanan kiri. Seperti apa misalnya? Misalnya nyeri pada telapak atau jari tangan sama jari kaki misalnya. Sering semutan gitu ya dok? Ya. Itu salah satu ciri lor kalau sering semutan ya ternyata. Tapi
RA itu biasanya simetris kanan kiri. Oh, tidak hanya tangan kanan saja yang sering semutan jadi. Yang paling sering simetris. Oh, oke. Tapi ada juga yang tidak simetris. Seperti dokter. Maksud saya rheumatoid arthritis itu paling sering kejadiannya adalah simetris. Tapi ada juga yang tidak simetris, tapi angkanya persentasenya rendah. Lebih banyak yang simetris. Oke. Ini kalau yang sering banyak diderita ibu-ibu atau usia lanjut itu lebih ke asam urat berarti ya dok ya? Nah, kalau asam urat itu biasanya sesisi. Oke. Nah, asam urat itu biasanya di jari kaki. Oh. Jadi dia nggak bakal naik ke tangan dulu, nggak mungkin gejalanya. Yang paling sering biasanya di ibu jari kaki. Pasti, maksudnya selalu di yang paling sering. Paling sering. Tempat yang paling sering di situ. Dan jarang yang di tangan. Oke. Dok, kalau mandi malam pun juga nggak memicu asam urat ini juga ya dok? Oh jelas enggak. Enggak juga ya, mitos, mitos ya, jangan percaya, oke? Baik, tadi terjawab ya kalau mandi malam itu bukan jadi pemicunya rematik. Di pertanyaan pertama kita dapat 3 fakta lor ya dari Pak Dokter bahwa tidak selalu yang sering mandi malam itu memicu rematik dan asam urat, dan tadi dijelaskan juga sama Pak Dokter bahwa rematik ini adalah penyakit autoimun, jadi nggak berpengaruh kamu mau mandi tiap malam pun nggak bermasalah gitu ya, nggak bermasalah. Oke, kita lanjut yang kedua dokter. Telapak tangan sering berkeringat, gejala paru-paru basah, ini mitos ternyata. Faktanya bagaimana dokter? Nah, sekarang gini, paru-paru basah itu bisa didefinisikan sebagai penyakit TBC misalnya. TBC. Tuberkulosis paru. TB paru itu gejalanya batuk, demam, kemudian sesak nafas. Nah, kalau orang demam itu pastilah. Kalau orang Jawa, orang Semarang bilang itu demam semelenget. Itu pasti juga dibarengi dengan berkeringat. Berkeringat bisa di badan atau sampai di tangan. Kalau kita ngomong atau kita bicara telapak basah itu biasanya sering pada orang dengan penyakit tiroid, kelenjar tiroid, yang biasanya deg-degan, matanya agak melotot. Itu biasanya diderita oleh pasien-pasien dengan penyakit kelenjar tiroid. Kalau hormon tiroidnya itu tinggi, dia palpitasi, kerja jantungnya cepat, sampai keringatnya pasti akan kelihatan banyak, termasuk di telapak tangan. Jadi kalau paru-paru basah, itu pasti gejalanya batuk, demam, sesak nafas. Jadi jangan ngomong kalau tangannya basah kemudian paru-paru basah, tidak demikian gitu. Tapi paru-paru basah ini berarti salah satu gejala tuberkulosis ya dok ya? Paru-paru basah itu sama dengan TB paru. Oh, sama dengan? Ya, gejalanya tadi yang saya sampaikan, keluhannya batuknya bisa berdahak, bisa tidak, demamnya biasanya itu ngelemeng kalau bahasa Jawa. Semelenget 378 sampai 38 misalnya, tidak sampai lebih dari 39. Dan biasanya juga gejala ini biasanya sifatnya itu lama atau kronik bahasa medisnya. Tidak tiba-tiba gitu ya dok ya? Betul. Dalam waktu yang biasanya kurun waktu berapa lama dok? Ya bisa lebih dari 7 hari. Kalau tidak langsung bawa ke dokter pasti diagnosanya pasti agak lama ketemunya. Kemudian selain batuk, kemudian demam, kalau sudah terkena di paru-parunya lumayan banyak, lumayan luas, jaringan parunya yang terkena, maka dia pasti juga akan sesak nafas gitu. Dibarengi dengan sesak nafas gitu ya. Betul. Oke. Baik, berarti tadi nggak fakta ya lor, mitos jawaban Pak Dokter. Kalau telapak tangan berkeringat tuh ya, yang sering bocor di tangan, itu bukan gejala paru-paru basah ya. Oke, cukup pembahasannya. Kita ke 3. Tadi usir masuk angin dengan kerokan. Mitos juga jawaban dari Pak Dokter. Kenapa Pak Dokter? Ya, karena orang masuk angin itu kan bisa dikatakan kalau kita bahasa orang medis ini kan flu. Flu, oh ya kan? Demam gitu ya dok? Ya, flu. Orang flu itu mungkin dibarengi dengan demam, kemudian dibarengi dengan kembung. Karena memang posisi kalau orang flu itu pasti dia tidak ada aktivitas. Semakin dia tidak ada aktivitas,
pasti menyebabkan gerakan ususnya itu juga akan melambat. Nah, itu akan menambah kondisi di dalam tubuhnya seseorang itu rasanya tidak nyaman, semakin tambah rasanya itu penuh di dalam perutnya. Nah, apakah ini bisa hilang dengan dikerokin? Ya pasti nggak bisa lah. No. Karena justru dengan kerokan itu pasti akan merusak lapisan luar dari kulit. Kayak itu, dengerin lu yang suka kerokan lur. Jadi lapisan kulitnya akan berubah, apalagi sampai merah, sampai hitam, itu pasti akan merubah lapisan, ya bahasa medisnya sel epitel, itu yang ada atau lapisan luar lah dari kulit, itu pasti akan rusak. Jadi menurut saya kita harus cerdas. Kalau kita mulai nggak nyaman tubuh kita, entah itu demam, semelenget, badan tidak enak, rasanya lemas dan nyeri sendi semuanya, istirahat, minum obat. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Istirahat, minum obat, bukan kerokan. Dicatat ya lor ya, bukan kerokan. Jadi malah kerokan itu sebenarnya malah bisa memperburuk keadaan jadinya ya dok ya? Ya, tapi kadang-kadang gini, orang-orang zaman dulu, kakek moyang dulu ya. Iya benar sekali dok. Itu gimana dok? Itu kalau kerokan kan tidak dengan bahan-bahan yang bahan kimia ya. Artinya dengan misalnya kayak bawang merah atau apa gitu. Nah, yang ada manfaatnya itunya, bukan kerokannya. Bawang merahnya dok. Betul. Okay. Ya, jadi bahan-bahan tradisionalnya yang diutamakan, bukan kerokannya gitu. Bukan metodenya, tapi bukan bahannya. Bukan dengan logam untuk krianya, tapi barang yang untuk mengerok ya dok. Betul. Makanya dengan bawang merah atau mungkin dengan bawang putih atau apalah yang kira-kira bisa orang Jawa dulu itu memang banyak sekali ya, empon-empon itu bisa dipakai, misalnya jahe itu bisa menyegarkan badan, bisa untuk sebagai antioksidan juga ya. Antioksidan. Embung dan mual itu bisa berkurang dengan kita mengkonsumsi empon-empon itu, terutama jahe. Iya, ini mungkin kalau salah satu faktanya soal kerokan ini, kalau sembuh dikerokin pakai uang 100.000 mungkin dok ya. Nah, jadi itu langsung sehat gitu ya. Semangat dikerokin uang 100.000. Tapi itu nggak bener ya lor ya. Jadi jangan dibiasakan untuk kerokan ketika kita sudah mulai merasa kurang sehat. Itu pesan Pak Dokter. Baiklah, soal kerokan ini kita tinggalkan. Kita ke pertanyaan keempat tadi, konsumsi kacang-kacangan terlalu sering jadi pemicu usus buntu. Kata Pak Dokter mitos juga. Faktanya seperti apa Pak? Makan kacang itu adalah protein. Oh, benar sekali. Nggak mungkin lah kalau kita makan itu kita cerna dengan baik, ya kan? Kita tidak langsung tiba-tiba kita masuk tanpa dikunyah. Saya kira ya aman-aman saja, nggak bakal mengaruhi keadaan di dalam sistem pencernaan kita. Tapi kalau misalnya kacang satu butir kelereng misalnya, ya mungkin bisa ke arah sana gitu. Enggak kelereng juga Pak. Betul. Karena di dalam tubuh kita itu begitu kita mengunyah atau kita makan, mulai dari mulut, kemudian di kerongkongan, kemudian di lambung, di usus, itu semuanya nanti diproses di metabolisme di sana. Akhirnya dia juga akan tercerna dengan baik gitu. Tapi kalau memang kondisi seseorangnya mungkin usia sudah lanjut atau masih anak-anak, di mana gerakan usus dan naik lambung juga mungkin kurang maksimal atau mungkin sudah mulai menurun kapasitas fungsinya, maka makan yang tidak dikunyah bisa jadi pengarah ke usus buntu gitu. Kayak dulu gini dok, zaman saya masih kecil itu kalau makan jambu isi terlalu sering nggak boleh, karena nanti takutnya usus buntu. Itu juga yang perlu diluruskan, ada yang salah gitu nggak dok? Kalau memang posisinya makan jambu masih usia kecil, misalnya masih batuta misalnya, bawah 2 tahun, ya masih mungkin nanti tidak bisa tercerna dengan baik. Okay. Tapi apakah nanti itu jadi usus buntu apa enggak? Ketika dia itu dikonsumsi terus-menerus dan jumlah banyak, mungkin masih bisa menyebabkan usus buntu.
Jadi dikonsumsi sesuai dengan porsinya, kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, nggak berlebihan gitu ya Lor ya. Satu lagi dok, masalah kacang-kacangan ini. Kalau kacang nggak memicu usus buntu, tapi kalau ada yang percaya kalau sering makan kacang timbul jerawat. Dokter juga dengar di situ. Gimana dok? Ya, sebetulnya tidak hanya kacang ya, semua yang berhubungan dengan protein itu pasti nanti akan berhubungan dengan jerawat. Oh, catat Lor. Ya, mau telur, mau apapun yang kandungannya itu protein, itu pasti juga akan bikin jerawat. Apalagi kalau tangan kita geratil. Geratil, itu apa? Geratil itu ya nggak bisa diem. Pengennya kalau ada hitam-hitam atau ada merah-merah langsung apa namanya maksudnya diliatin atau mungkin langsung ditekan-tekan sendiri, itu pasti akan menyebabkan infeksi. Lebih baik kalau memang pas kondisinya, terutama nih ya perempuan mau menstruasi atau pas menstruasi biasanya jerawatnya keluar semua karena itu hormonal benar ya. Ketika seorang wanita mau menstruasi itu pasti karena dia hormonal keluar semua itu jerawatnya. Nggak usah khawatir, nanti setelah menstruasi pasti juga akan hilang sendiri jerawatnya gitu. Jadi bukan karena kacangnya atau yang lain, tetapi kalau memang ada alergi atau kulitnya itu sensitif dengan protein yang terlalu tinggi, maka sebaiknya memang harus dikurangi, dihindari aja gitu ya. Jadi itulah fakta kacang-kacangan dan biji-bijian yang kita konsumsi sudah dirangkum sama Pak Dokter Hakam. Yang terakhir dokter, tadi yang kelima, ini agak lucu sih, kenapa sih timnya bikin kayak gini pertanyaan yang kelima? Orang dengan diabetes benarkah darahnya manis? Ini pernah ngicipin darahnya apa gimana gitu bisa sampai bikin pertanyaan kayak gini? Ini ya, tadi mitos ya dok ya? Gini, kita juga kan tidak tahu ya rasanya darah seperti apa. Tapi buktinya ketika mungkin ada seseorang yang kadar gula darahnya tinggi, kemudian ke belakang tidak dibersihkan, itu pasti akan merangsang semut-semut itu akan datang. Jadi gini, teman-teman semuanya, seluruh-seluruhnya Minkes nih, di acara podcast yang pertama ini saya sampaikan bahwa orang yang mempunyai kencing manis atau diabetes itu posisi kadar gula darahnya itu tinggi dan dia itu selalu berputar-putar di sirkulasi karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia. Itu ketika kita makan kemudian itu diproses metabolismenya, dia akan menjadi yang namanya glukosa atau kadar gula. Glukosa ini harusnya masuk ke dalam sel karena apa? Dibutuhkan di dalam sel untuk energi. Nah, orang diabetes itu bisa jumlahnya insulin yang ada dalam tubuh itu berkurang atau reseptor insulinnya yang terganggu akibat resistensi insulin karena obesitas misalnya. Biasanya salah satu pemicunya. Ya, resistensi insulin itu pasti nanti akan berakibat reseptor insulin yang ada di otot seluruh tubuh itu pasti akan terganggu, sehingga insulin kadar gula darah itu tidak bakal masuk ke dalam reseptor tadi karena ketutupan dengan banyak lemak. Nah, akhirnya kadar gula darah atau glukosa tadi hanya selalu berputar-putar di sirkulasi darah. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan dari Minkes tadi, darahnya manis. Maksudnya bisa saja, tetapi ketika itu kalau secara logika masih mungkin, maksudnya bukan masih mungkin dia itu darahnya manis, kemudian disilat itu manis, dirasakan gitu. Posisi kadar gula darahnya yang ada di dalam sel darah merah atau eritrosit itu memang kandungannya tinggi. Bukan manis, tapi kadar gula darahnya yang tinggi. Gitu. Tapi gini tadi penjelasan dari dokter, kadar gula itu berputar-putar tidak bisa masuk ke dalam sel darah. Apakah ini saya pernah baca juga ya Lor ya, kalau salah satu indikasi orang dengan kadar gula darah tinggi itu dengan semutan ya Pak Dokter ya? Benar sekali. Nah itu juga apakah yang menyebabkan kita jadi berasa semutan di beberapa tangan atau kaki gitu dok? Betul, saya jelaskan dulu ya. Harusnya yang namanya kadar gula darah tadi itu ya, itu akan diambil yang namanya insulin. Jadi kayak
ini ada kadar gula darah atau glukosa, kemudian ditangkap oleh reseptor insulin atau insulin tadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel. Nah, orang diabetes atau orang kencing manis, jumlah insulinnya itu yang dikeluarkan oleh pankreas tidak sesuai dengan kadar gula darahnya. Makanya kalau ada orang-orang yang sudah mungkin usia di atas 60 tahun, produksi insulinnya rendah, ini disebabkan karena ini tadi. Jadi insulinnya yang untuk membawa kadar gula darah itu sudah tidak sesuai dengan jumlah glukosa. Ada yang insulinnya itu tinggi, masih normal, gula darahnya juga lumayan tinggi. Ini tidak bisa masuk karena apa? Tadi resistensi insulin karena ketutupan lemak tadi ada 2. Nah, kemudian pertanyaan dari Minkes, apakah kenapa sih orang diabetes atau kencing manis jadi kesemutan? Kesemutan ini adalah proses atau yang dinamakan komplikasi ke saraf tepi. Jadi di seluruh ujung-ujung tangan, kaki itu saraf tepinya sudah mulai banyak. Memang di tepi-tepi ujung-ujung jari kita itu persarafannya banyak. Orang-orang dengan diabetes yang tidak terkontrol 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun yang terkena pertama kali pasti neuropati bahasa medisnya atau gangguan pada kelenjar saraf bagian tepi. Oh ya, kenapa? Ya, jadi rasanya kayak kesemutan tadi. Itu sebetulnya kelenjar saraf tepinya itu sudah mulai warning bahwa mereka sudah asupan nutrisi, asupan oksigennya itu sudah mulai berkurang. Bentuk kesemutan itu adalah sebetulnya bentuk mereka atau teman-teman yang saraf tepi itu adalah kayak mengibarkan bendera putih gitu loh. Mereka apa namanya? Bendera putih. Mereka itu menginginkan kok saya tidak dapat jatah makan sama oksigen. Mereka gitu protes guys, mereka protes. Ya. Kenapa saya tidak dikasih nutrisi gitu? Betul. Sehingga rasanya itu kayak kesemutan, kayak orang dicekik itu. Karena nggak dapat nutrisi. Aliran darah yang ke ujung-ujung tangan sama jari itu sudah mulai melambat, bahkan mungkin sudah jarang yang ke arah ujung gitu. Akhirnya dia menjeritnya itu dengan cara rasa kesemutan tadi gitu. Oke. Begitu penjelasan kenapa biasanya orang-orang yang ini bisa dibilang pradiabetes ya dok ya? Ya, enggak. Itu orang diabetes yang tidak terkontrol kurang lebih 5 tahun itu tadi. 5 tahun dia tidak terkontrol. Yang pertama yang terjadi adalah tadi kelainan yang ada di kelenjar saraf tepi atau di ujung-ujung. Saya kasih tahu dulu. Nah, benar dikasih tahu nih lor sama Pak Dokter lor. Komplikasi dari orang kencing manis atau diabetes itu ada 2. Yang berhubungan dengan saraf atau pembuluh darah kecil atau mikroangiopati sama makroangiopati atau yang berhubungan dengan pembuluh darah besar. Nah, yang berhubungan dengan pembuluh darah kecil itu yang tadi neuropati, nefropati, retinopati. Bahasa awamnya adalah kalau neuropati berarti kelenjar saraf ujung-ujung jari ini, kaki, tangan. Kalau nefropati berarti yang sudah komplikasinya ke ginjal. Banyak orang gagal ginjal disebabkan karena kencing manis atau diabetes. Karena apa? Pembuluh darahnya sudah mulai mengecil tadi yang saya ceritakan, seperti yang saya ceritakan di awal. Pembuluh darahnya harusnya ke ginjal oke, ini menjadi sudah tidak lancar, sudah bagus. Yang nomor 3, retinopati diabetika. Retinopati itu berarti pembuluh darah yang di retina sebagai saraf mata itu juga sudah terjadi gangguan penyempitan di sana. Maka orang-orang diabetes 5 tahun bahkan lebih dari itu tidak terkontrol dengan baik. Keluhannya pasti akan kabur. Melihat cewek cantik tidak bakal jelas. Melihat duit 100.000 nggak bakal jelas. Nah, ini yang di pembuluh darah kecil. Tapi kalau sudah kena di pembuluh darah besar, orang itu bisa, kalau pembuluh darahnya di otak jadi stroke, kalau di jantung jadi penyakit jantung koroner, kalau di kaki jadi PAD, peripheral arterial disease, nanti akan besar sebelah, atau kalau misalnya kena dua-duanya bisa bengkak dua-duanya. Ini yang terjadi. Makanya ingat, orang kencing manis, darah tinggi sekarang ini banyak. Harus hati-hati guys, jaga kesehatan, tetap harus olahraga,
dietnya harus benar-benar diperhatikan, konsumsinya harus sesuaikan dengan berat badan, jangan mengunyah terus. Jangan mengunyah terus loh. Apalagi ini sekarang stay at home ya, makan sobiate. Pesan saya jamu, jaga mulut. Jamu, jaga mulut pesan Pak Kadinkas. Oke, gitu Pak Kadinkas ya. Pak, ini dari 5 bahasan tadi sudah dijelaskan masing-masing detail banget dan banyak informasi tambahan juga. Ternyata ada pesan khusus lagi nggak Pak buat sedulur-sedulur semuanya yang nonton kali ini? Ya. Selain tadi Pak yang jamu, tapi bener juga sih jamu ya Lur, jaga mulut. Ya, kalau pesan saya tetap penuhi protokol kesehatan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ini masih pandemi, kita tidak tahu sampai kapan. Yang bisa mengendalikan adalah kita semuanya. Mari bantu kami, teman-teman dari Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau teman-teman nakes. Mereka dari bulan Maret terus berjuang untuk bisa terus berupaya mendampingi masyarakat, berupaya menekan kasusnya supaya turun. Artinya setiap hari kita juga berjuang untuk sosialisasi atau pendampingan ke masyarakat. Masyarakat kita ingatkan untuk terus berupaya 3M-nya harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Menjaga jarak, memakai masker, dan memakai hand sanitizer atau mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air mengalir serta sabun cair. Nah, nanti kalau panjenengan atau masyarakat sudah mulai tertib protokol kesehatannya, pasti nanti kita juga akan bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Ya, tidak usah memandang kota kabupaten lain, tidak usah memandang kecamatan atau kelurahan lain, tetap fokus pada diri Anda, keluarga Anda, supaya apa? Bisa terhindar dari COVID-19. Karena apa? Kalau kita sudah sampai saat ini vaksin juga belum jelas kapan nanti akan didistribusikan, maka satu-satunya yang menjadi obat yang ada di di sekitar kita hanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Saya kira itu, mudah-mudahan sedulur semuanya tetap sehat, panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Amin semuanya ya. Amin. Dokter, terima kasih hari ini sudah berbagi banyak informasi dengan teman-teman dan sedulur semuanya. Saya pun juga banyak catatan di sini. Ternyata memang tadi banyak mitosnya ya Lur ya. Faktanya tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter. Tolong dicatat, diingat-ingat dan diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata ya. Jamu, jaga mulut, tetap lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Oke, saya Ira, temannya Minkas. Sampai jumpa di